Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua mahasiswa-mahasiswi FEB Yayan Pekalongan? Baik, sesuai dengan jadwal yang telah dicantumkan bahwa di semester Gasal tahun 2020-2021 ini kita akan bersama-sama belajar dalam mata kuliah karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan sesuai dengan berbagai aturan atau regulasi di berbagai tingkatan, maka untuk sementara waktu ini mata kuliah akan kita laksanakan secara online atau secara daring. Nah, persiapkan diri Anda semuanya untuk bisa mengikuti perkuliahan ini semaksimal dan sebaik mungkin. Untuk pertemuan yang pertama ini akan kita sampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mahasiswa desain perkuliahan yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam perkuliahan selama satu semester ini. Simak baik-baik sehingga semua capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti akan bisa saudara baca di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester bisa diraih dan diperoleh seoptimal mungkin. Yuk kita simak bersama-sama materi tayangan berikut ini. Ya rekan-rekan mahasiswa, berikutnya akan kita sampaikan desain perkuliahan untuk mata kuliah metode penelitian ekonomi kualitatif di tahun akademik 2020-2021. Ada 5 hal yang akan kita sampaikan sebagaimana tampak di layar. Akan kita awali dengan deskripsi mata kuliah, kemudian apa saja capaian pembelajaran mata kuliah, kalau dulu istilahnya adalah kompetensi. Diikuti dengan materi perkuliahan, schedule materi beserta dengan tugasnya, dan yang terakhir adalah teknis perkuliahan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah MPE kualitatif merupakan mata kuliah alat yang akan digunakan untuk menyusun desain penelitian, melaksanakan penelitian, sekaligus untuk melaporkan hasil penelitian. Jadi mata kuliah ini bisa kita posisikan sebagai sebuah alat, wasilah, sebagai tool. Ibarat seorang petani yang akan menggarap sawah, maka dia memerlukan cangkul, memerlukan traktor, dan seterusnya. Nah, bagaimana kualitas hasil panenan sang petani? Maka sekian persen itu merupakan kontribusi dari alat, tools, atau wasilah media yang dia miliki. Semakin bagus toolsnya, semakin canggih alatnya, maka potensi untuk memperoleh panenan yang bagus juga semakin tinggi. Demikian pula dengan mata kuliah ini. Kalau saudara menginginkan sebuah proses penelitian yang jempol, hasilnya juga bagus, kemudian nanti laporannya juga disusun dengan baik, maka mata kuliah ini merupakan alat yang harus dikuasai. Mata kuliah ini merupakan tools yang harus dijadikan sebagai modal. Terlebih nanti saudara sebagai salah satu syarat untuk lulus dari S1 Ekonomi Syariah itu harus menyusun skripsi. Skripsi itu adalah laporan penelitian. Artinya mau tidak mau saudara harus melakukan penelitian sekaligus melaporkannya dalam bentuk skripsi. Baik, jadi sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah alat ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, setiap dosen ketika dia menyusun RPS, maka harus melihat dulu apa capaian pembelajaran lulusan. Saudara nanti kalau sudah lulus dari prodi ini, itu harus bisa apa sih, gitu kan? Nah, maka mata kuliah yang kemudian disusun oleh dosen ya melalui RPS ini harus mensupport, menjadi pilar agar saudara menguasai kompetensi ya, kalau bahasa dulunya adalah kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan
dari setiap prodinya. Jadi mata kuliah ini merupakan pilar supporting point, ya, jadi titik yang mensupport, yang mendukung agar saudara nanti menguasai ilmu-ilmu, menguasai kompetensi-kompetensi yang diharuskan ketika saudara lulus dari S1 Ekonomi Syariah. Nah, sebagai contoh, di S1 Ekonomi Syariah itu ada 7 CP atau capaian pembelajaran. Salah satunya adalah mampu menghasilkan riset yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam keputusan ekonomi dan bisnis. Jadi artinya ketika nanti saudara sudah lulus dari prodi S1 Ekonomi Syariah, maka saudara harus sudah bisa menghasilkan sebuah penelitian. Dan penelitian itu dijadikan sebagai apa? Sebagai pedoman, sebagai referensi, acuan. Ketika seseorang atau sebuah perusahaan atau lembaga bisnis akan memberikan atau mengambil keputusan ekonomi maupun keputusan bisnis. Nah, mata kuliah ini dirancang agar saudara mampu menguasai salah satu capaian pembelajaran lulusan ini. Nah, oleh karenanya, kemudian kita susun capaian pembelajaran mata kuliah dan ada 17 TPM, Kak. Ada 17 capaian pembelajaran mata kuliah, tentu tidak perlu kita tulis satu persatu, kita sebutkan di sini. Salah satu contohnya adalah mahasiswa mampu melakukan teknik validitas dan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Jadi salah satu dari capaian pembelajaran mata kuliah MPE kualitatif adalah saudara mampu melakukan teknik ya, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan itu adalah data yang valid dan data yang kredibel. Jadi setelah saudara selesai mengambil mata kuliah ini, maka saudara harus sudah menguasai, memahami sekaligus mempraktekkan bagaimana agar kita bisa memastikan bahwa data yang diperoleh itu adalah data yang valid dan data yang kredibel. Ini salah satu poin agar seseorang itu mampu melakukan penelitian, tentu penelitian yang bagus, sehingga penelitian yang bagus itu nanti bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan ekonomi dan bisnis. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah materi perkuliahan. Kebetulan tadi ada 13 capaian pembelajaran mata kuliah, materinya juga ada 13, walaupun ini tidak selalu begitu ya. Jadi kalau CPMK-nya 13, apakah materinya juga harus 13? Tidak. Ini hanya sekedar kebetulan, di mana materi perkuliahan nanti akan kita awali dari yang paling atas nih, paradigma keilmuan penelitian kualitatif, kemudian karakter ataupun karakteristik kinerja peneliti kualitatif dan seterusnya sampai dengan nanti menyusun laporan penelitian. Ini 13 materi perkuliahan yang nanti akan kita diskusikan, kita bahas selama 1 semester ini. Kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu schedule materi. Schedule materi perkuliahan nanti silahkan saudara simak lebih lanjut di RPS. Jadi setiap pekan itu nanti materinya apa saja, saudara bisa lihat di RPS ya. Walaupun demikian, schedule yang sudah kita susun di RPS itu sifatnya tidak kaku, tidak rigid, namun fleksibel dengan mengacu pada dinamika di masing-masing kelas. Jadi pengalaman kita setiap kelas dari A, B, C, D dan seterusnya, terkadang kecepatannya diajak untuk lari itu kemampuannya berbeda-beda. Maka nanti schedule tersebut akan menyesuaikan dinamika di masing-masing kelas, tentu dengan menggunakan standar minimal yang sudah kita susun. Jadi tidak boleh karena ada yang lambat kemudian materinya juga menjadi lambat. Tapi insya Allah selama ini tidak ada yang lebih terlambat ya, sesuai dari target yang kita rencanakan. Kemudian yang berikutnya adalah tugas kuliah. Terkait dengan tugas kuliah, ini akan kita jelaskan tersendiri dalam video terpisah. Jadi nanti akan kita sampaikan
video yang akan mendeskripsikan secara detail bagaimana tugas kuliah ya untuk mata kuliah metode penelitian ekonomi kualitatif. Nah, bagian berikutnya adalah teknis kuliah. Nah, karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan berdasarkan dari berbagai regulasi yang ada, kita masih harus melaksanakan perkuliahan secara daring atau secara online. Namun demikian, kuliah online ini tetap kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Ya, silahkan nanti saudara lihat di masing-masing akun Sikadunya, mata kuliah ini dijadwalkan setiap hari Senin atau Selasa jam 7.50 atau jam sekian sampai jam sekian. Artinya pada jadwal yang sudah tercantum di dalam Sikadu, saudara harus sudah standby di depan gawainya atau di depan perangkatnya masing-masing untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian kuliah menggabungkan dua metode, yaitu video conference dan chat atau postingan. Jadi ada dua metode. Media online yang digunakan sementara ini kita punya dua kandidat ya. Kita punya dua kandidat. Sementara ini kita punya dua kandidat media atau aplikasi online. Yang pertama adalah e-learning IAIN Pekalongan dan yang kedua adalah Google Classroom. Mana nanti yang akan kita gunakan akan kita lihat pada hari H, mana yang lebih aplikatif, yang lebih friendly to use bagi kita semuanya ya. Semoga nanti yang dari e-learning IAIN Pekalongan human interface-nya atau desainnya gitu bisa familiar sebagaimana halnya kita terbiasa semester kemarin menggunakan aplikasi dari Google Classroom. Yang berikutnya, mahasiswa hadir di setiap perkuliahan sesuai dengan jadwal seperti tadi yang kita sampaikan dengan menulis hadir di menu forum kelas. Ini menunjukkan bahwa dalam perkuliahan online jaminan mutu harus tetap dikedepankan. Ini untuk memastikan bahwa proses perkuliahan itu juga berjalan dengan baik. Nah, nanti untuk teknisnya ya saudara bisa menggunakan atau melihat pada menu forum kelas, misalnya itu di Google Classroom atau yang sejenis ketika kita menggunakan e-learning IAIN Pekalongan. Baik, yang pertama yang pertama terkait dengan teknis perkuliahan yang menggunakan postingan. Ya. Sesuai dengan jadwal kuliah, dosen akan mengupload materi kuliah melalui Google Classroom atau nanti menggunakan e-learning IAIN Pekalongan ya. Untuk selanjutnya silahkan materi tersebut dipelajari oleh mahasiswa. Jadi mungkin sehari sebelumnya atau pas pada hari H sesuai dengan jadwalnya kita akan mengupload materi. Materinya nanti berupa video yang sudah kita linkkan di channel YouTube yang sudah kami buat atau dalam bentuk PowerPoint, tetapi kebanyakan nanti dalam bentuk video agar lebih komunikatif ya. Karena ini sesuai juga dengan permintaan dan juga aspirasi dari mahasiswa. Mata kuliah atau materi kuliah tentu disertai dengan penjelasan, bukan hanya sekedar memberikan PowerPoint ataupun soft copy materi tertentu, tetapi juga ada penjelasan. Nah, penjelasan itu sudah kita sampaikan atau kita buat dalam rekaman video yang sudah kita upload di YouTube. Nah, ini ya, materi mayoritas berupa video yang dilengkapi dengan modul, PowerPoint dan sejenisnya. Untuk materi berupa video akan ditautkan atau kita linkkan ke channel YouTube dosen. Jadi nanti saudara silahkan buka di Google Classroom atau e-learning, nanti tinggal klik di tautan yang sudah kita tulis. Nah, nanti saudara tinggal melihat video tersebut. Nah, kemudian setelah saudara menyaksikan video tersebut, kami beri waktu selama 4 hari untuk memberikan respon.
baik itu berupa pertanyaan, tambahan informasi, komentar terhadap jawaban atau feedback ya. Jadi saudara punya waktu 4 hari untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan. Jadi hari ini menyaksikan video tentang materi X misalnya, kemudian kalau ada yang kurang paham silahkan mengajukan pertanyaan di menu forum kelas, baik pada saat jadwal kuliah sampai dengan 4 hari berikutnya. Jadi kalau jadwal kita adalah di hari Senin, maka terakhir adalah di hari Kamis. Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Tidak harus selalu saya yang menjawab ya. Teman-teman satu kelas yang lain juga bisa menjawab, karena semua kita ini adalah subjek belajar ya. Seperti itu. Itu yang kaitannya dengan teknik kuliah menggunakan postingan. Lalu yang berikutnya adalah video conference. Perkuliahan video conference hanya dilaksanakan 2 atau 3 kali dalam 1 semester. Jadi hanya 2 atau 3 kali saja dari 15 kali pertemuan yang kita rencanakan. Nah, video conference ini akan menggunakan live streaming YouTube atau Google Meet ataupun nanti menggunakan Zoom ya, dan sejenisnya. Nanti mana yang lebih aplikatif itu nanti yang akan kita gunakan. Bukankah ini menyedot data atau kuota internet yang banyak? Durasi video conference ini rentangannya hanya 30-40 menit. Rata-rata kalau 1 jam itu 1 giga. 1 jam itu 1 giga. Kalau setengah jam berarti hanya 500 mega. Kalau kita beli paket internetan 1 giga itu rata-rata harganya 4-5 ribu rupiah. Nah, kita video conference hanya maksimal 3 kali. Artinya apa? Hanya 15.000 ya untuk video conference selama 1 semester untuk 3 kali pertemuan. Saya rasa ini masih dalam harga yang bisa dijangkau oleh rekan-rekan mahasiswa. Apalagi ya ini hanya pertemuannya juga tidak begitu lama, 30 sampai dengan 40 menit. Mengapa harus ada video conference? Ini karena ada beberapa mata kuliah yang perlu penjelasan secara langsung dan membutuhkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, nanti jadwalnya kapan, materinya apa, nanti akan kita sampaikan sesuai dengan schedule perkuliahan. Demikian rekan-rekan mahasiswa untuk desain perkuliahan selama 1 semester ini untuk mata kuliah metode penelitian ekonomi kualitatif. Harapan kita bahwa perkuliahan daring ini bukan sebagai alasan untuk mendowngrade atau menurunkan kualitas perkuliahan kita. Semuanya memang dalam kondisi yang sedang prihatin, dalam kondisi yang harus mengencangkan ikat pinggang. Namun demikian ini bukan sebagai sebuah alasan untuk menurunkan kualitas, mengurangi semangat, dan menjadikan aktivitas kita tidak lagi normal seperti biasa. Justru dalam kondisi seperti ini mari kita tunjukkan bahwa kita bisa beraktivitas lebih baik daripada sebelumnya, sebagai bukti bahwa hasil tempaan di masa pandemi COVID-19 ini menjadikan kita lebih kuat, lebih strong, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Semuanya, semua orang, tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga seperti itu, karyawan juga seperti itu. Semua orang di dunia ini, ya meskipun dengan level yang tidak sama, sedang mengalami masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Baik itu kesulitan ekonomi, sosial, keluarga, dan seterusnya. Tetapi ini adalah sunnatullah, ini adalah ya kita terima sebagai sebuah ketetapan Allah, kita ridho atas kondisi ini. Insya Allah kita bisa keluar sebagai insan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi rekan-rekan mahasiswa desain pembelajaran kita selama 1 semester. Oh ya, kita belum sempat perkenalan. Nama lengkap saya ini ya, ada di bawah sini. Dan kalau rekan-rekan mahasiswa perlu berkomunikasi dengan kami, maka silahkan menghubungi orang yang ada di situ tuh. Nah, itu orangnya. Ya, baik.
dengan mahasiswa, saudara bisa menghubungi saya di nomor ini. Nah, itu dia. Kemudian kalau mau berhubungan dengan mengirimkan data atau file, bisa menggunakan alamat email yang ini ya. Dan untuk tempat tinggal saya ada di sini alamatnya ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya teknis, yang sifatnya ringan, saudara bisa menghubungi di nomor HP seperti yang tertera di layar ini. Oke ya. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan.